Chapter 67 berjudul Respon. Glenn masih terjaga di dalam kamarnya. Malam semakin larut. Glenn mematikan lampu gas kamarnya, membuat sumber cahaya di kamarnya hanya berasal dari bulan crimson atau merah tua yang masuk melalui gorden jendelanya. Ia mengambil pisau perak, memasuki mode setengah cogitation, lalu spiritualitasnya menyembur keluar dari ujung pisaunya. Kemudian ia membiarkan spiritualitasnya bergerak, menyatu secara ajaib dengan area sekelilingnya, sehingga menyegel ruangan itu, membuat dinding spiritual. Ia melakukan hal itu agar apabila ada hal abnormal muncul, hal itu tak akan keluar dari dinding spiritualitasnya itu, dan membangunkan Benson atau Melissa. Setelah itu, ia melakukan ritual peningkatan keberuntungan untuk masuk ke dunia berkabut, melangkah berlawanan arah jarum jam sambil membaca mantra. Singkatnya, Glenn sudah masuk ke dunia berkabut itu. Ia melihat bintang merah tua yang ia kenali berdenyut-denyut. Itu adalah bintang yang merepresentasikan justice. Glenn dengan hati-hati menyalurkan spiritualitasnya ke arah bintang itu. Saat spiritualitas dan bintang itu berinteraksi, Glenn mendengar suara dan melihat gambar agak samar. Glenn dengan samar mengenali Nona Justice yang sedang berdoa. Dengan pikirannya, Glenn mencoba menciptakan respon di benaknya, lalu mentransfernya ke Justice melalui koneksi yang sulit dijelaskan. Aku mendengar. Audrey terduduk dari posisi tidurnya, dan ia yakin bahwa ia bermimpi tentang The Fool. Audrey segera mengerti kalau hal itu adalah respon dari ritualnya yang ia lakukan tadi pagi. Ia tak tahu kenapa The Fool meresponnya pada malam hari dan bukan langsung saat ia melakukan ritual. Tapi ia yakin kalau The Fool adalah sosok yang kuat dan mendekati dewa. Audrey berencana untuk segera mencerna potion spektatornya dan menemukan organisasi psikologi alkemis. Atau ia akan mencoba meminta formula potion telepatis dari The Fool atau meminta clue tentang psikologi alkemis padanya. Setelah koneksinya dengan bintang Justice terputus, Glenn melihat bintang merah tua yang merepresentasikan The Hangman dan berdenyut-denyut juga. Saat spiritualitas Glenn berkontak dengan bintang itu, ia melihat Hangman dengan jubah hitam sedang berdiri di depan 4 lilin yang menyala, merapal mantra beberapa kali. Di sekitarnya sudah terbentuk dinding spiritual. Hangman sedang melakukan ritual saat Glenn melihatnya. Glenn tak langsung memberi respon. Setelah ritual selesai, Hangman membersihkan meja dan membentuk gestur mengusap. Lalu seketika cahaya biru seperti air muncul, membuat meja itu bersih seperti baru. Glenn melihatnya. Kemudian ia yakin kalau Hangman setidaknya adalah Seafarer atau Sequence 7. Sebenarnya ia masih Fog of Rage atau Sequence 8 dari Sailor. Alger yang saat ini berada di City of Generosity di Kepulauan Roasted menunggu ada respon beberapa saat setelah ritual selesai. Karena tak kunjung ada respon, ia keluar kamarnya dan turun ke lantai 1 untuk mencari alkohol. Ia beranggapan kalau ritualnya tak berhasil. Ia berpikir kalau Tuan Fool harus mencari cara lain. Namun saat ia menuruni tangga, Alger melihat kabut kelabu samar di depannya dan sosok duduk di kursi kehormatan seakan-akan muncul di depannya. Lalu ia mendengar suara, "Aku mendengar." Lalu semua kembali normal lagi. Ekspresinya tercengang. Ia meletakkan genggaman di dadanya, namun tak mengatakan apapun. Lalu sesaat kemudian ekspresinya kembali normal. Glenn tak lama berada di dunia berkabut itu. Ia segera mengakhiri ritualnya, merobek dinding spiritualitas dan berbaring di tempat tidurnya. Besok ia akan ke pasar bawah tanah bersama Old Neil. Chapter 68 berjudul Monster. Keesokan harinya, jam kerja Glenn di perusahaan keamanan Blackthorn sudah selesai. Waktu sudah sore, matahari mulai terbenam. Glenn yang sudah memberitahu Benson dan Melissa kalau ia akan makan malam di tempat kerja, menuju ke pelabuhan bersama Old Neil menggunakan kendaraan umum kereta kuda. Glenn memakai setelan kemeja murah dan Old Neil memakai jubah klasik seperti biasa. Mereka turun dari kereta kuda dan berjalan menuju bar Evil Dragon. Old Neil berjalan dengan santai, mengabaikan tatapan orang-orang padanya. Walaupun pintu bar itu tertutup dan agak jauh, Glenn samar-samar mendengar suara riuh orang-orang di dalamnya. Tiba-tiba Glenn merasakan sesuatu. Ia melihat
di atas bangunan gudang di seberang bar. Seorang pria membawa kotak mekanik abu-abu di punggungnya dan ada selang yang terhubung dengan senjata laras panjang. Itu senapan tekanan uap kah? Bar ini bisa mendapatkan benda semacam itu, kata Clint bertanya pada O'Neill. Itu adalah senjata di bawah pengawasan pihak berwajib. Senapan itu panjang dan memiliki skop juga. Ini mirip seperti sniper rifle. O'Neill pun terkejut. Lalu ia bertanya pada penjaga bar yang sepertinya sudah kenal dengan O'Neill. Ternyata baru saja ada pemuda buron yang berusaha membeli barang di sana dan telah dikenali. Pemuda itu adalah Tris. Namun ia berlari dan berhasil kabur. Tris sangat cepat sehingga peluru rifle pun tak bisa mengenainya. Akhirnya Clint dan O'Neill masuk ke bar itu. Di tengah-tengah bar ada ring tinju. Suara riuh orang-orang menonton pertandingan tinju itu terdengar sampai luar. O'Neill dan Clint mengabaikan hal itu dan terus berjalan menuju ruang biliar di belakang ring tinju. Mereka bertemu dua orang penjaga. Setelah identitas dipastikan oleh kedua penjaga itu, mereka masuk ke pintu rahasia di belakang penjaga itu. Di balik pintu itu ada ruangan yang tergolong luas. Beberapa pedagang mendirikan kios di pinggir jalan dengan botol-botol dan kaleng di mana-mana. Orang-orang yang lewat berjalan-jalan di sana, baik untuk melihat-lihat barang dagang, mengobrol, atau membandingkan harga. Para pedagang ini memberikan 5% keuntungan mereka untuk Swain, bos dari bar Evil Dragon ini. Dia adalah mantan kapten dari Mandated Punisher, seorang Folk of Rage atau Sequence 8 dari jalur Sequence Sailor. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri Clint. Mereka bertatapan mata dan pemuda pucat dengan rambut hitam berantakan itu berjalan ke arahnya dengan ekspresi yang tampak seperti sedang setengah tidur sambil berjalan dan setengah gila. Ia berhenti di depan Clint dan menatapnya. Tiba-tiba pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini bau kematian. Kematian. Sebelum ia selesai berbicara, tiba-tiba ia berteriak dengan tragis. Matanya tertutup rapat saat cairan berwarna merah darah mengalir keluar dari matanya. O'Neill menjelaskan kalau pria itu yatim piatu. Ia lahir dengan kondisi persepsi spiritual yang tinggi alias indigo. Clint berkata dalam hati, ia bisa tahu kalau tubuh ini dulunya telah mati. Jika orang seperti ini mengkonsumsi potion yang tak cocok dengan kemampuannya saat ini, ia akan hilang kendali 100%. Dan potion yang cocok untuknya hanyalah Sequence 9 monster yang hanya dimiliki oleh organisasi rahasia Life of School of Thought. Organisasi yang muncul di awal epok saat ini, yaitu epok kelima. Clint berjalan mengikuti O'Neill melewati satu persatu stand. O'Neill menyuruh Clint untuk berkeliling sendiri dulu, karena O'Neill ingin membayar hutangnya di salah satu ruangan di ujung. Clint berkeliling, ia melihat stand yang berjualan jimat buatan tangan. Saat Clint akan berbicara pada penjualnya, ia mendengar seorang berbicara di stand di belakangnya. Apakah pupuk ini berasal dari gigi sapi yang ditumbuk? Gigi sapi yang ditumbuk? Bukankah itu adalah salah satu bahan pelengkap dari potion spektator? Pikir Clint. Lalu ia berbalik untuk melihat si penanya itu. Justice mengulang-ulang formula ramuan itu beberapa kali, jadi Clint juga hafal bahan-bahannya. Chapter 69 berjudul Jimat Pelindung. Clint melihat orang yang bertanya tentang gigi sapi yang ditumbuk itu. Ia mengenakan setelan jas hitam dan topi top hat dengan warna yang sama. Ia memegang tongkat yang dihiasi dengan perak di tangannya dan kacamata berbingkai emas berada di wajahnya. Ia memiliki sikap yang elegan. Saat pria itu sedang tawar-menawar, Clint mengetuk gelabelannya 2 kali dan melihat aura orang itu tampak sehat dan emosinya pun juga stabil. Clint lalu berbalik badan lagi dan melanjutkan untuk melihat-lihat jimat stand itu. Beberapa di antaranya terbuat dari perak murni, beberapa terbuat dari baja, dan yang lainnya ditempa dari emas. Namun dari banyaknya jimat yang berjajar di sana, hanya beberapa jimat yang memancarkan aura. Itu pun lemah, beberapa berwarna merah tua, beberapa berwarna putih pucat, dan beberapa lagi berwarna emas. Sepertinya pemilik stand memiliki basic dari membuat jimat dan mengikuti panduan yang tertulis. Namun ada tahap yang orang biasa mustahil untuk melakukannya. Clint kemudian memilih 2 jimat di sebelah kiri atas. Clint memilih jimat yang setengah jadi, yang belum diberi ukiran simbol ataupun mantra sebagai sumber energi spiritualnya.
Yang ingin Clint lakukan dengan memilih 2 jimat itu adalah membuat jimat setengah jadi itu menjadi jimat yang sebenarnya, alias jimat yang benar-benar bisa digunakan. Clint ingin membuat jimat yang bisa menghindarkan dari mara bahaya, 1 untuk Benson dan 1 untuk Melissa. Setelah ia membayar 10 soli dan 3 penny untuk kedua jimat itu, ia kemudian mengantonginya. Saat Clint akan pergi, tiba-tiba ada seorang gadis muda bertanya padanya, kenapa Clint membeli jimat yang belum jadi? Clint menjawab kalau ia ingin membuat jimatnya sendiri. Kemudian gadis itu meminta saran Clint untuk memilih jimat, karena ia ingin membeli jimat sebagai hadiah ulang tahun untuk temannya. Singkat cerita, Clint dengan senang hati membantu gadis muda itu. Setelah selesai, Clint berkeliling lagi. O'Neill ternyata sudah selesai dengan urusannya. Ia memegang kotak kayu berwarna gelap. Melihat tatapan meragukan dari Clint, O'Neill berkata sambil menunjuk ke ruangan di belakangnya. Pergilah ke sana jika kau ingin membeli atau menjual item extraordinary. Lagi pula, tidak ada satupun yang ingin memberitahu orang lain tentang item extraordinary apa yang mereka beli, kan? Clint hanya menjawab, oh, aku paham. Saat ini Clint masih belum punya alasan untuk membeli item extraordinary. Kemudian suara terdengar oleh Clint. Berapa harga bunga elf ini? Bunga elf? Itu juga bahan untuk potion spectator, kan? Clint berpikir sambil melirik ke samping. Dia sekali lagi melihat pria berkacamata yang elegan itu. O'Neill bertanya ada apa, namun Clint hanya menjawab, bukan apa-apa. Setelah meninggalkan bar Evil Dragon, Clint dan O'Neill naik kendaraan umum kereta kuda dan meninggalkan pelabuhan. Mereka kemudian berpisah di Northborough dan kembali ke rumah masing-masing. Angkutan umum itu berbelok ke Daffodil Street dan berhenti di pinggir jalan. Clint hendak turun dari kereta ketika tiba-tiba ia melihat seorang wanita muda mengenakan gaun putih keabu-abuan hendak menaiki kereta kuda itu. Wanita ini berambut hitam halus, wajahnya agak bulat. Matanya sipit dan wajahnya sederhana, namun jika dipadukan, ia memancarkan kesan bahwa ia manis dan lembut. Clint memperhatikan bukan karena kecantikannya, tapi karena ia mendapati tubuh wanita itu sedikit gemetar. Itu adalah gemetar yang tak wajar. Clint bertanya kenapa dengan gadis itu, namun gadis itu hanya menjawab kalau ia tak apa-apa. Clint turun dari kereta kuda itu dan wanita itu naik. Clint mengetuk gelabelannya 2 kali untuk memastikan ada apa dengan wanita itu. Namun ia tak sempat melihat aura wanita itu karena tertutup oleh banyaknya penumpang lain. Catatan, di chapter ini tak dijelaskan siapa wanita itu sebenarnya. Tapi kami yakin kalau dia adalah Trish. Trish yang telah mengkonsumsi potion sequence 7 jalur assassin yaitu Witch. Jadi dia telah berubah menjadi wanita. Chapter 70 berjudul Datangnya 2 strip 049. Diterangi cahaya bulan crimson dan lampu jalan, Clint berjalan menuju rumahnya di jalan Daffodil Street. Setelah turun dari kereta kuda, ia masuk ke rumahnya dan melihat Melissa sedang duduk di samping meja makan, sedang sibuk mengerjakan PR. Melissa memakai baju baru hari ini. Clint bertanya tentang baju baru itu. Melissa menjawab kalau baju barunya itu ia dapat dari Nyonya Rochelle. Clint tahu kalau Nyonya Rochelle dulu adalah tetangga mereka saat masih di tempat tinggal yang lama, dan dia adalah seorang penjahit. Dia tidak punya pilihan selain menjahit dan menambal pakaian orang lain di rumah. Ia menjalani kehidupan yang cukup keras. Melissa menjelaskan kalau dia adalah penjahit yang baik, dan harga pesan pakaian di Nyonya Rochelle tergolong murah. Clint tahu kalau selain itu, alasan Melissa memesan pakaian di Nyonya Rochelle adalah karena Melissa kasihan padanya. Setelah beberapa saat percakapan yang santai, Clint beranjak menuju ke lantai 2. Ia bertemu Benson yang baru saja mandi. Benson bertanya pada Clint, apakah Clint sudah melihat baju baru Melissa dan sudah memujinya? Clint lupa. Setelah berbincang sepatah 2 patah kata, Clint masuk ke kamarnya, begitu juga dengan Benson. Richmond Button, polisi yang bertugas di area itu berkeliling dari rumah ke rumah untuk menanyakan tentang keberadaan Trish. Clint tak bisa tidur nyenyak malam ini. Khawatir Trish menyusup ke rumahnya dan membuat pertumpahan darah. Keesokan harinya, Clint telah sampai di perusahaan keamanan Blackthorn di jalan Sutherland Street. Clint menyapa Roseanne di aula resepsionis. Mereka berbincang tentang operasi gabungan untuk memburu Trish sang instigator. Informan dari Mandat Punisher melihat Trish berada di pelabuhan. Namun sebelum kepolisian berhasil menyergapnya, Trish sudah menghilang lagi. Ia sangat ahli dalam melarikan diri.
Lalu Glenn berkata pada Rosen dengan nada bercanda, "Di saat seperti ini kepolisian butuh beyonder dengan kekuatan pelacak. Aku contohnya." Lalu terdengar suara dari balik sekat. "Saat itu kami sama sekali tak kekurangan beyonder pelacak," kata Kapten Dunn keluar dari sekat lalu melanjutkan bicaranya. "Total ada 6 beyonder dari Mandat Punisher, Mercenary Hiveman, dan kami, Nighthawk. Kami melacak Trish yang terluka ke Lower Street di Iron Cross Street. Kami menemukan tempat persembunyian sementaranya, namun petunjuknya berakhir di sana. Baik metode beyonder maupun investigasi biasa, tak ada yang berhasil, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Menghilang sepenuhnya." Sepanjang pagi, Glenn melanjutkan kurikulum mistisismenya, membaca catatan sejarah, dan belajar beragam trik. Saat siang tiba, Glenn dipanggil oleh Don Smith. Don meminta Glenn mengikutinya ke arah gerbang Canis, karena artefak yang disegel 2-09 sudah tiba. Misi selanjutnya memerlukan bantuan Glenn untuk merasakan buku catatan dari keluarga Antigonus yang hilang itu. Glenn dan Kapten Dunn menuju ke gerbang Canis. Saat sampai di persimpangan, Dunn menyuruh Glenn untuk menekuk tangannya, lalu dilanjutkan dengan meluruskan tangannya lagi. Ditekuk lagi, diluruskan lagi. Ditekuk lagi, diluruskan lagi. Terus menerus. Jika pegal, Glenn bisa mengganti dengan lengan satunya. Glenn lalu bertanya, "Apakah ini ada hubungannya dengan artefak 2-049? Dunn mengangguk lalu menjawab, "Hal itu akan mempermudah kami mengetahui jika ada hal yang salah padamu saat berdekatan dengan artefak 2-049. Baiklah, Glenn punya banyak pertanyaan di benaknya, namun karena gerbang Canis sudah di depan mata, ia tak punya pilihan selain mengurungkannya. Selain itu, dengan izin keamanan Glenn saat ini, info yang bisa ia dapatkan sangatlah terbatas. Glenn menghela nafas saat ia mengikuti Kapten Dunn ke ruang penjaga di luar gerbang Canis. Selanjutnya kita masuk ke chapter 71 yang berjudul Fenomena Lamban. Terus-menerus menekuk dan meluruskan lengannya saat ia melihat Dunn mendorong pintu di ruang jaga dengan sangat hati-hati. Artefak yang disegel kelas 2. Berbahaya, harus digunakan dengan hati-hati dan secukupnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan anggota Neokrosmi tidak tahu detailnya. Tidak diketahui seberapa berbahayanya. Di tengah ketegangan syarafnya, Glenn merasa mustahil untuk menahan diri dari overthinking. Tiba-tiba pikirannya terasa mati rasa, seakan-akan tombol power di pikirannya dimatikan. Apapun yang Glenn lihat tampak lamban, bahkan exercise lengannya juga melamban. Ia melihat Kapten Dunn mendekatinya dengan slow motion juga. Kapten Dunn menepuk pundak Glenn. Seketika itu juga pikiran Glenn kembali normal lagi seperti biasa. Glenn bertanya dengan agak takut, "Apa yang terjadi?" Lalu Dunn hanya menjawab, "Amati dengan teliti." Setelah itu Dunn melanjutkan masuk ke ruang jaga. Glenn pun mengikutinya. Di dalam ruangan itu ada 4 orang lain. Salah satunya adalah Midnight Bot, Leonard Mitchell. 3 lainnya Glenn belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka semua melakukan hal yang sama seperti Glenn lakukan, yaitu exercise, menekuk, dan meluruskan lengan. Glenn Moratti memiliki hubungan yang ajaib dengan buku catatan keluarga Antigonus. Dunn memberikan pengantar singkat. Kemudian ia menunjuk ke 3 orang asing lainnya dan berkata, "Para wanita dan pria ini adalah rekan dari Keuskupan Backland. Mereka mengawal artefak yang disegel nomor 2-049 ke sini. Yang ini adalah Madame Lorota, Gravet Digger, Sequence 8. Ia adalah penembak jitu yang ulung." Pada saat itu, wanita berambut hitam yang tampak berusia sekitar 30 tahun itu mengangguk ke arah Glenn dengan ramah. Ia terlihat cukup cantik. Ia tak mengenakan topi dan mengenakan pakaian yang tampak seperti pakaian pria. Mantel hitam dengan kemeja putih, celana panjang hitam yang ketat, dan sepatu bot kulit hitam. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas tersenyum. Setelah Glenn bertukar sapa, Dunn menunjuk ke seorang pria yang duduk di belakang meja. "Ayer Harrison, seorang sepertiku." Sebelum Dunn menyelesaikan kalimatnya, Glenn melihat Tuan Ayer Harrison dengan mengenakan jaket abu-abu tiba-tiba exercise lengannya melamban, seolah-olah roda gigi kehilangan pelumasnya atau sambungannya berkarat. Ada apa? Di tengah kebingungan Glenn, ia melihat Lorota mendorong Ayer Harrison. Baru kemudian exercise lengan pria itu kembali normal. Apakah tadi aku juga seperti itu? Glenn awalnya terkejut sebelum akhirnya ia menyadari. Ini menunjukkan bagaimana bahaya yang dimiliki oleh artefak ini.
Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak dipengaruhkan tepat waktu? Apakah akan menjadi zombie? Pikiran Klein penuh pertanyaan. Klein lalu memberi salam ke Ayer Harrison. Borgia. Dunn menunjuk anggota Nighthawk terakhir. Borgia adalah pria dengan bekas luka pisau di sisi wajahnya. Matanya yang coklat tajam seperti mata elang. Ia terus-menerus mengamati semua orang di ruangan itu. Ayo berangkat. Semakin cepat kita mengakhiri ini, semakin cepat kita bisa menyegel artefak 2-049 ini. Kata pria parubaya Ayer Harrison yang tampan sambil berdiri. Matanya memperlihatkan beberapa kerutan. Jadi, di mana 2-049 itu? Klein mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tak melihat jejak artefak itu. Tentu saja, ia tidak dapat melihat area yang tertutup oleh meja tanpa mengaktifkan spirit vision-nya. Kemudian Klein melihat Ayer Harrison membungkuk dan mengambil peti besi hitam yang tertutup meja. Terdapat ukiran bintang-bintang dan bulan purnama berwarna merah tua, seolah-olah ada penghalang tak berbentuk di sekeliling peti itu. Klein berkata dalam hati, artefak yang disegel itu seharusnya ada di dalam sana. Lalu terdengar suara buk 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 dari dalam peti itu, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah bangkit dari dalamnya. Itu hidup? Tepat saat Klein berpikir seperti itu, ia melihat eksersis lengan Kapten Dunn menjadi lamban, seolah-olah persendiannya dilapisi lem. Borgia, Nighthawk dari Backlund, menepuk bahu Dunn, membuatnya pulih. Klein berkata dalam hati, saat terpengaruh artefak ini, Kapten jadi seperti melakukan tarian robot slow motion. Bagaimana jika kita semua terpengaruh oleh artefak ini? Bukankah akan seperti sekuat penari robot slow motion yang canggung? Untuknya, 2-049 tampaknya hanya mampu mempengaruhi satu orang dalam satu waktu. Singkat cerita, mereka segera menuju ke bangunan apartemen Rebiber dengan kereta kuda. Seperti biasa, Lord Michelle yang mengemudikannya. Tak lama kemudian, bangunan yang familiar itu akhirnya terlihat oleh Klein. Kelompok yang terdiri dari 6 orang itu berjalan ke lantai 3 sambil saling mengamati. Pintu rumah Rebiber diberi label dengan simbol Departemen Kepolisian Tingen yang menunjukkan bahwa orang yang tak berwenang dilarang masuk. Sambil Dunn melakukan eksersis lengan, ia mengeluarkan sebuah kunci. Ia membuka pintu lalu berbalik, mempersilahkan Ayer Harrison yang membawa peti hitam itu masuk terlebih dulu. Buk, 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 buk. Artefak yang disegel di dalam peti hitam itu mengetuk dengan keras sekali lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Hal ini membuat lengan Ayer Harrison bergoyang-goyang dari sisi ke sisi tak terkendali. Hal ini bahkan membuat Klein menduga bahwa peti itu lama-kelamaan akan terbuka. Buk, 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 buk. Klein segera menyadari bahwa gerakan Kapten Dunn menjadi lamban. Ia hendak membangunkannya ketika sebuah dengungan terdengar di otaknya. Otaknya menjadi mati rasa. Pandangan di depan matanya bergerak lamban. Bukankah mereka mengatakan bahwa artefak itu hanya mempengaruhi satu orang pada satu waktu? Seketika pikiran Klein menjadi lamban. Pada saat ini, Lorota dengan Borgia telah bersiap membangunkan mereka masing-masing dengan menepuk mereka. Setelah proses berpikir dan penglihatan Klein pulih, Klein melihat sekeliling dengan rasa takut yang masih ada. Ia hampir berkata tanpa berpikir, bukankah kau bilang bahwa 2-049 ini hanya dapat mempengaruhi satu orang dalam satu waktu saja? Untungnya aku tidak menghentikan eksersis lenganku, Klein berkata dalam hati. Ketika artefak 2-049 memasuki metode mengamuk, ia dapat mempengaruhi hingga 2 orang sekaligus. Kami dapat memastikan bahwa Rebiber memang keturunan dari keluarga Antigonus, kata Ayer Harrison. Lorota tertawa kecil. Ia menatap Klein dan berkata, 2-049 ini menjadi sangat gelisah ketika bertemu dengan keturunan keluarga Antigonus. Bahkan jika hanya baunya saja yang tersisa, kemampuannya juga akan meningkat pesat. Aku yakin kau dapat memahami perasaannya. Klein berkata dalam hati, ya mana bisa aku paham. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi apakah itu makhluk hidup? Lorota tersenyum tetapi tidak menjawab secara langsung. Kau akan tahu nanti. Selama Rebiber belum kabur dari Tingen, 2-049 akan membawa kita padanya. Di tengah suara dentuman keras dari peti itu, mereka mengunci pintu, menuruni tangga, dan kembali masuk ke kereta kuda. Ayer Harrison
melihat keluar jendela beberapa kali memastikan bahwa tak ada pejalan kaki dalam radius 5 meter dari mereka. Ia kemudian meletakkan peti hitam itu di bawah dan memutar saklar mekanis untuk melepaskan ikatan spiritualitasnya. Dentuman keras itu tiba-tiba berhenti, membuat seluruh kereta menjadi sunyi. Bahkan nafas Nighthawk pun tak terdengar. Clint menahan nafas saat peti hitam itu terbuka perlahan. Deri tajam yang memekakan telinga terdengar. Peti itu terguling saat lengan coklat ramping menjulur keluar dari peti itu. Panjangnya kira-kira sekitar seukuran jari anak kecil. Dua lengan merangkak satu demi satu, dan sebuah objek seukuran telapak tangan manusia muncul sedikit demi sedikit di depan Clint dan rekan-rekannya. Objek itu memiliki sendi siku, jari-jari, dan lutut yang jelas, dilapisi kain coklat bernoda minyak. Wajahnya dicat dengan warna badut, merah kekuningan. Itu adalah boneka kayu dengan penampilan yang aneh. Artefak itu mengangkat kepalanya dan menatap Clint dengan matanya yang hitam pekat. Mulutnya yang kaku perlahan terbuka menampakkan senyum seperti badut. Selanjutnya kita masuk ke chapter 72 yang berjudul Pelacakan. Clint yang memandang ke arah boneka itu merasakan rambutnya berdiri saat kengerian yang hebat melompat keluar dari hatinya tak terkendali. Segala sesuatu di depan matanya menjadi kusam, seolah-olah ia sedang melihat dunia melalui sepotong kaca coklat yang tebal. Pikiran Clint melambat secara bertahap, dan dia secara naluriah ingin meminta bantuan, tetapi lehernya seperti diikat oleh seutas tali. Ia tidak mengeluarkan satu suara pun, dan satu kata itu terperangkap dalam keheningan. Saat itu Dun menyadari eksersis lengan Clint menjadi lamban dan mendorongnya dengan keras. Kaca coklat di depan mata Clint pecah dalam sekejap. Ia mengucapkan kata tolong yang tertahan di tenggorokannya. Kata itu bergema di dalam kereta dengan kepanikan yang tajam. Ia semakin kuat. Clint berbicara dengan nada yang sangat yakin. Berada di dekat artefak yang aneh seperti 2 strip 049 benar-benar menempatkan mereka dalam bahaya yang mengerikan jika mereka tak berhati-hati. Itu normal, kata Air Harson dengan menatapnya sambil mengangguk. Lorota hanya terkekeh. Ia tampaknya menyukaimu. Jangan khawatir, itu adalah artefak kelas 2 yang relatif tak terlalu berbahaya. Dengan suara yang alami dan lesu, boneka yang persendiannya jelas-jelas mencerminkan manusia itu berdiri. Boneka itu mulai terhuyung-huyung ke arah kiri. Tindakannya tidak dapat difahami, seperti mesin uap yang berkarat karena kekurangan oli pelumas. Tarian robot. Clint tiba-tiba memiliki beberapa kata dalam bahasa Mandarin yang muncul di benaknya. Ia memiliki tebakan baru tentang bahaya yang ditimbulkan oleh 2 strip 049 ini. Jika aku tak disadarkan tepat waktu oleh orang lain, apakah aku akan menjadi boneka seukuran manusia? The real boneka Barbie? Saat pikiran membanjiri Clint, Air Harson dibangunkan oleh Dun. Ia meluruskan dan menekuk lengannya sambil menunjuk ke arah boneka itu yang berjalan perlahan. Ia berkata kepada Leonard yang sedang mengemudi kereta kuda, "Ke sana." Boneka bergerak seperti kompas yang menunjuk ke arah keluarga Antigonus. Setelah melihat pemandangan itu, Clint yang terus-menerus melakukan eksersis lengannya hampir tertawa terbahak-bahak karena ketegangan itu. Ia berkata dalam hati, "Ku dengar bahwa 2 strip 049 ini diciptakan oleh keluarga Antigonus. Lalu yang dilakukan boneka ini tergolong loyal pada penciptanya, ataukah malah mengacaukan segalanya?" Ketegangan Clint berangsur-angsur mulai mereda. Ia menyadari bahwa artefak ini tidak lagi menakutkan selama ada lebih dari 3 orang yang hadir dan mereka terus-menerus mempertahankan eksersis lengan mereka. Jika mereka memastikan untuk membangunkan rekan mereka tepat waktu, artefak ini hanyalah boneka dengan karakteristik yang sedikit unik. Kereta kuda itu melaju dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat tiba di pelabuhan, tempat gudang-gudang berjajar. Setelah berputar beberapa kali, mereka memastikan bahwa 2 strip 049 bermaksud memasuki gudang paling dalam yang berwarna putih keabu-abuan. Ekspresi Air Harson berubah serius. Ia meraih boneka itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam peti hitam. Buk buk buk. Di bawah ketukan keras yang terus-menerus, Air dibangunkan lagi dan lagi dengan bantuan Borgia dan Lorota sambil mengaktifkan mekanisme di kotak itu dengan susah payah. Ia kemudian menyuntikkan spiritualitasnya dan mengaktifkan simbol bintang dan merah tua di peti itu. Saat segel tak terbentuk muncul kembali, Air Harson menghela nafas panjang dan berat. "Ayo turun," kata Dun Smith dengan suara rendah dan lembut.
Leonard, mengikat kuda di sini saja sudah cukup. Mereka meluruskan dan menekuk lengan mereka dengan kompak. Hal ini menambah suasana yang lucu dan menggelikan dalam situasi yang agak menegangkan. Nighthawk dan Squad yang canggung. Kalian hanya bisa bergumam dalam hati untuk meredakan perasaan yang tegang tersebut. Namun tidak ada cara lain untuk mengatasinya. Menurut pengamatan, 2 strap 049 pertama-tama mempengaruhi tubuh bagian atas. Oleh karena itu, untuk mendeteksinya tepat waktu, guna mencegah situasi lebih berbahaya berkembang, mereka hanya punya pilihan untuk meluruskan dan menekuk lengannya. Menggoyangkan leher atau tubuh juga bisa, namun hal itu akan membuat mereka tampak seperti seorang preman. Mereka perlahan mendekati pintu gudang. Semakin dalam, mereka perlahan mendekati pintu gudang. Semakin dalam kecemasan dan kekhawatiran muncul. Tidak seorang pun tahu seperti apa efek buku catatan itu terhadap Ray Bieber. Saat mereka berjalan, Dun tiba-tiba menurunkan satu tangan yang tak melakukan eksersis lengan dan membuat gestur untuk memberi isyarat kepada semua anggota agar berhenti 10 meter dari pintu itu, dari pintu gudang. Clint, ramalkan, apakah di dalam sana ada bahaya yang mengancam? Akan lebih baik jika kau bisa mengetahui tingkat bahayanya seperti apa, kata Dun sambil menoleh ke arah Clint. Mata abu-abunya tampak dalam seperti biasa. Tak ada rasa takut. Clint menghentikan eksersis lengannya sementara. Ia mengulurkan tangan kanannya ke lengan kemeja kirinya dan melepaskan rantai perak dan sepotong batu topas yang tergantung. Clint memegang rantai perak dengan tangan kirinya dan membiarkan topas itu menggantung secara alami. Bersamaan dengan itu, ia melakukan eksersis dengan tangan kanannya, tetapi dengan rentang gerak yang jauh lebih kecil. Saat topas itu stabil dan mulai berhenti bergelantungan, ia setengah menutup mata, menguraikan cahaya bulat dalam pikirannya, dan memasuki cogitation. Ia kemudian bergumam, ada bahaya di gudang ini. Ada bahaya di gudang ini. Setelah 7 kali, ia membuka matanya dan melihat batu topas yang tergantung itu perlahan berputar, searah jarum jam. Batu itu berputar semakin cepat, dan akhirnya Clint merasa seperti batu itu menarik tangan kirinya. Ada bahaya. Bahaya yang besar, jawab Clint dengan jujur. Searah jarum jam berarti pembenaran terhadap pernyataan yang diucapkan, sedangkan berlawanan arah jarum jam berarti penyangkalan. Bagi Beyonder lain, bahkan Mystery Prayer, menggunakan spirit dosing hanya dapat menentukan apakah ada bahaya atau tidak, dan tidak dapat memperoleh informasi mengenai tingkat bahayanya seperti apa. Namun Clint menemukan bahwa ketika ia menggunakan spirit dosing, pendulum akan berputar pada kecepatan yang berbeda, mengungkapkan tingkat jawabannya. Meskipun tidak terlalu akurat dan begitu samar, itu memungkinkan seseorang untuk memiliki penilaian kasar tentang situasi yang ada. Seperti yang diharapkan dari pasien sir ini. Clint senang dengan hasilnya. Tepat saat ia hendak menyingkirkan bandul topas itu, Leonard Michel yang tetap diam tiba-tiba berbicara. Ramalkan juga apakah ada bahaya di sekitar kita. Dun mengangguk. Setuju. Ya. Aku khawatir Secret Order tidak akan menyerah dan telah menempatkan rumah Ray Bieber di bawah pengawasan mereka terus-menerus. Mereka bisa saja mengikuti kita ke sini dan dapat menimbulkan masalah di saat kritis. Clint menarik nafas dalam-dalam dan memasuki kondisi tenang dan halus sekali lagi. Ketika rantai perak itu kembali stabil, ia membaca dalam hati, ada bahaya di sekitar kita. Setelah mengulangi pernyataan itu 7 kali, Clint membuka matanya dan menatap rantai perak itu. Di matanya yang coklat tua, bandul topas itu awalnya bergerak berlawanan arah jarum jam dengan susah payah. Kemudian tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak searah jarum jam. Ada bahaya di sekitar kita. Clint merasakan tarikan di hatinya saat ia berbicara dengan hati-hati. Lebih jauh lagi, seseorang telah mencoba untuk mengganggu ritual ramalan Clint, tetapi kalah darinya dalam pertarungan tak kasat mata. Tepat saat ia berbicara, bola api oranye kuning seukuran kepalan tangan terbang ke arah mereka. Bola itu menghantam ke tengah kelompok dengan kecepatan yang membara. Dun Smith telah menarik revolver laras panjangnya sebelum Clint melakukan ramalannya. Segera mengangkat tangannya, membidik, dan menarik pelatuknya. Bang! Bola api itu tampaknya tak terpengaruh oleh tembakan dan melanjutkan lintasannya, memaksa semua orang untuk berhamburan karena menghindar. Clint awalnya tidak memikirkan pembuat onar yang mengikuti mereka.
Bagaimanapun, ada 6 Beyonder yang hadir. Mereka bahkan tidak kekurangan ahli sequence 8 dan sequence 7. Itu adalah barisan yang praktis tak terhentikan di kota kecil seperti Tingen. Namun ketika bola api itu menghantam, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagi mereka yang paling berbahaya bukanlah pelacak atau pembuat onar itu. Bahkan bukan Ray Weber yang berada di dalam gudang. Namun artefak 2-049. Begitu mereka berpencar dan pertempuran dimulai, mereka tidak akan bisa membangunkan satu sama lain tepat waktu. Kemudian mereka akan berubah menjadi boneka satu demi satu. Saat pikiran kacau ini membombardirnya, Clint ditarik oleh Leonard ke samping untuk menghindari bola api itu. Tanpa ada waktu untuk merasa sedih karena pakaiannya ditarik, ia melihat Nighthawk terbagi menjadi 2 kelompok sambil menghindar. Itu dilakukan dengan sangat terorganisir. Puff! Bola api oranye itu mendarat di tanah, tetapi tak menimbulkan sedikit pun debu. Bola api itu menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebuah ilusikah? Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, Clint melihat Ayur Harrison mengangkat peti hitam itu dan melemparkannya setidaknya sejauh 10 meter. Jauhi peti itu, awas! Teriak Ayur. Sebelum ia menyelesaikan teriakannya, Leonard dan Borgia telah mendekatinya secara terpisah. Mereka berdiri setidaknya 7 meter dari peti itu untuk mencegah siapapun mendekat. Adapun Dun dan Lorota, mereka masing-masing memegang senjata. Mereka berdiri di samping Ayur Harrison yang telah menghunus pedang perak tipisnya. Mereka membentuk formasi menyerupai bulan sabit sembari bergegas menuju asal bola api itu sambil mengamati area sekeliling mereka. Setelah melihat pemandangan ini, Clint yang perlu melakukan eksersis lengan tanpa tongkatnya segera menghela nafas lega. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan masalah penting. 2-049 memiliki jangkauan pengaruh yang terbatas. Selama mereka berada pada jarak yang cukup jauh darinya, mereka tidak perlu khawatir akan bahayanya. Clint berguling dan berdiri. Ia memasukkan bandul topasnya ke dalam saku dengan satu tangan, sementara ia meraih pistol ke dalam sarungnya dengan tangan satunya.